melayani menurut visi Yerusalem baru. Ya. Jadi kita perlu melayani Tuhan menurut visi Yerusalem baru. Ya. Nah, banyak orang mungkin belum begitu paham mengenai visi Yerusalem baru ini. Ya. Jadi saudari, kalau kita melayani Tuhan, kita perlu memiliki visi. Ya. Jadi orang melayani Tuhan harus memiliki visi. Visi yang dia lihat sendiri, visi yang dia alami sendiri. Ya. Kita melihat contoh di dalam Alkitab, Rasul Paulus, seorang rasul yang melihat visi, ya, dan dia melihatnya dalam waktu dia pertama beroleh selamat malah. Ya. Dan dia juga mengikuti visi ini dengan ketat. Memang awal-awal dia kelihatannya nggak begitu menjalankannya, ya. Tetapi setelah beberapa rasul dan sekerja berdoa, ya, beberapa sekerja itu mendapatkan pernyataan Roh Kudus bahwa Rasul Paulus harus diutus kepada bangsa-bangsa lain. Ya. Nah, kita bersyukur untuk visi yang diikuti oleh Rasul Paulus ini, sehingga hari ini pun kita bisa beroleh selamat. Ya, karena melalui ministrinya Paulus, kerajaan Allah itu disebarluaskan sampai ke benua Asia, benua Eropa. Ya. Jadi saudari, kita perlu melihat bahwa mengikuti visi dengan ketat, ya, melayani Tuhan itu sangat penting sekali. Ya, kalau kita bandingkan dengan pengalaman Paulus, ya, banyak hal yang menguji dia untuk menjalankan visi ini. Ya, saudara kita juga, saudara Li mengatakan, ya, ketika banyak penderitaan yang berhubungan dengan saudara Ni, ya, saudara Li juga mengatakan kepada saudara Ni, ya, sekalipun saudara Ni tidak mengikuti jalan ini, ya, saya akan mengikuti jalan ini. Kenapa? Karena saya telah melihat jalan ini. Ya, jadi saudari, kita mengikuti visi Yerusalem baru bukan karena semata-mata karena orang lain. Ya. Jadi kita bersyukur ada orang yang membawa kita melihat visi ini. Tetapi kalau orang yang membawa kita tidak mengikuti visi dengan ketat, ya, ya, kita tidak mengikuti dia. Ya. Jadi kita mengikuti visi dalam arti bukan hanya sekedar mengikuti orang. Ya. Jadi saudari, Rasul Paulus ini adalah seorang sedemikian. Ya. Dia begitu ketat mengikuti visi Yerusalem baru ini. Ya. Jadi saudari, apakah sebenarnya visi Yerusalem baru ini? Ya. Visi Yerusalem baru adalah Allah menjadi manusia supaya manusia dapat menjadi Allah dalam hayat dan sifat. Ya. Jadi boleh dikatakan setiap aspek pengalaman kita akan keselamatan organik itu adalah membuat kita menjadi bagian dari Yerusalem baru. Jadi pelayanan kita harus demikian. Ketika kita melayani orang, ya, harus di dalam visi ini. Jadi ketika orang dilahirkan kembali, ya, ketika orang dikuduskan, ketika orang diserupakan dengan Allah, ketika orang mengalami pengubahan, semuanya itu adalah untuk menjadi insan-insan Yerusalem baru. Ya, jadi saudari, kelihatannya kita menyampaikan firman, kelihatannya kita mengunjungi orang, ya, ataupun menyebarkan kebenaran, harus di dalam ruang ini, di dalam tahap-tahapan ini. Ya. Jadi saudari, bukan sekedar hanya menyebarkan kebenaran, bukan hanya sekedar memberitakan Injil, tetapi saudari, kita memasuki setiap tahap dari keselamatan organik Allah. Jadi ketika orang kita rawat, kita asuh, kita gembalakan, harus menurut visi Yerusalem baru. Inilah yang dikatakan memperhidupkan, mengerjakan Yerusalem baru. Ya, misalnya kita memberitakan Injil, ya saudari, bukan semata-mata kita menyampaikan pengetahuan, tetapi ketika kita memberitakan Injil, orang ini beroleh selamat, orang yang dilahirkan kembali. Nah, itulah sebenarnya kita mengerjakan Yerusalem baru. Ya. Juga ketika kita mengasuh orang, menggembalakan orang, kita datang ke rumahnya, atau mungkin hari ini kita dengan telepon, ya, bermitra, harus dalam pekerjaan Yerusalem baru ini. Ya. Bagaimana maksudnya? Ya. Ketika orang yang kita rawat, dia mendapatkan penyaluran Allah, ya, dia merasa, oh, seketika saya mulai habis saya dijenguk, habis saya ditelepon, saya merasa segar, ya, saya merasakan makin kudus, saya merasakan makin mencintai Tuhan, saya merasakan ada unsur Allah yang tambahkan di diri saya merasa ada pengubahan. Nah, inilah mempekerjakan atau mengerjakan Yerusalem baru. Ya, jadi saudari, inilah visi yang mengendalikan kita. Jadi dalam melayani Tuhan, ya, kita perlu memperhidupkan
dan mengerjakan Yerusalem baru. Inilah visi kita ya. Jadi saudari, bukan aktivitas di luar ya, bukan kegiatan lahiriah semata-mata ya. Itu boleh kita lakukan. Tetapi penyaluran Allah ya, pendirisan Allah ya, harus menjadi utama kita ya. Tadi kita lihat di Wahyu pasal 22 ya. Tadi mungkin kita tidak dua bacakan. Di sana dikatakan ya, di Yerusalem baru itu ada tahta Allah dan anak domba yang senantiasa mengalirkan aliran air hayat ya. Terus di tengah-tengah jalan itu, seberang menyeberang sungai itu ada pohon kehidupan ya. Jadi saudari, di Yerusalem baru ini penuh dengan hayat, tapi juga ada tahta ya. Hari ini pun sama saudari. Ketika kita melayani orang ya, ketika kita dalam penghidupan kita harus ada pengalaman dengan tahta Kristus. Kita dikendalikan. Jadi bukan sembarangan, bukan semau diri kita ya, tapi ada tahta yang mengalirkan air hayat ya. Jadi saudari, inilah salah satu memperhidupkan dan mengerjakan Yerusalem baru ya. Jadi saudari, ini perlu kita ikuti dengan ketat ya. Hari ini kita lihat ya, banyak orang yang melayani Tuhan ya, banyak orang yang menginjil ya, banyak juga orang yang mengasuh dan merawat. Makanya kita sering mengatakan hidup gereja itu bukan sosial ya. Hidup gereja itu bukan semata-mata berderma, bukan. Hidup gereja itu bukan seperti aktivitas orang dunia ya. Kalau saya suka saya lakukan ya, kalau saya perlu saya lakukan juga, bukan. Jadi orang yang mengikuti visi tidak sedemikian, tidak ditentukan oleh situasi luar, tetapi apa? Visi Yerusalem baru ini perlu benar-benar mengendalikan kita. Dan visi ini adalah berada dalam ministry roh itu, bukan ministry hurufiah ya. Jadi saudari, satu pihak yang tidak perlu kita lupakan bahwa ketika kita melayani Tuhan ya, ketika kita dalam hidup gereja, apapun itu adalah perkara roh ya. Ketika semua orang diserupakan dengan Kristus, ditransformasi, diubah ya, berarti di sana tidak ada daging, tidak ada dosa. Nah, itulah Yerusalem baru. Jadi boleh kita katakan Yerusalem baru itu adalah totalitas dari Wahyu di dalam 66 kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya. Jadi ketika kita melihat visi Yerusalem baru, sebenarnya boleh dikatakan juga ya, bahwa kita sudah melihat visi yang lengkap seluruh firman Tuhan ya. Ini perlu menjadi doa kita ya, sama seperti Rasul Paulus melihat visi ini ya. Bahkan dia di hadapan Raja Agripa, dia juga berkata, ya Raja Agripa, terhadap penglihatan yang di surga itu tidak pernah aku tidak taat ya. Rasul Yohanes juga di akhir hidupnya dia juga melihat visi Yerusalem baru turun dari surga ya, turun dari Allah. Jadi orang banyak datang ke surga, tetapi nanti Yerusalem baru turun dari surga. Ini akan mengubah konsep kita ya. Jadi saudari, inilah yang perlu kita kerjakan, inilah yang perlu kita perhidupkan ya. Orang yang dibenarkan Allah akan dimuliakan. Yerusalem baru juga penuh dengan kemuliaan Allah. Amen. Jadi Yerusalem baru adalah totalitas dari atau gabungan dari semua kaum beriman. Amen. Semua orang yang dibenarkan, semua orang yang dimuliakan. Ya, jadi saudari, Yerusalem baru dikatakan penuh dengan kemuliaan Allah. Ya. Jadi hari ini saudari, apapun yang kita lakukan harus benar-benar menyampaikan kemuliaan Allah. Ya. Inilah mempekerjakan, inilah memperhidupkan Yerusalem baru. Ya, ini memang tidak mudah ya, tidak mudah saudari ya, karena dalam kehidupan gereja kita akan ketemu banyak orang ya saudari, kita akan berjumpa berbagai jenis latar belakang ya. Jadi saudari harus berada dalam visi ini. Tentunya Tuhan sudah memberikan jalan kepada kita, yaitu ministry roh ya, ministry dari perjanjian baru ini. Inilah jalannya ya. Jadi untuk tetap berada dalam visi ini, untuk tetap mengikuti visi ini dengan ketat ya, kita perlu berada dalam ministry yang unik ini, ministry perjanjian baru ya, tentunya pemulihan Tuhan ya. Jadi dalam pemulihan Tuhan kita bersyukur selalu ada konferensi-konferensi ya, selalu ada sidang-sidang perbauran yang senantiasa memalingkan kita ya, mengingatkan kita kembali kepada visi Yerusalem baru. Nah, sebaiknya ada waktu kita terus mengikutinya ya, berlatih supaya saudari kita tidak disimpangkan dari visi Yerusalem baru ini. Karena inilah kehidupan kita ya.
sampai akhir hidup kita ini yang kita kerjakan. Ya. Kita boleh hari ini bekerja, kita boleh hari ini sekolah ya, tetapi kita dikendalikan oleh visi ini ya. Masa depan kita dikendalikan oleh visi Yerusalem baru ini. Nah, kalau kita memiliki ini saudari ya, kita menjadi orang yang bertujuan ya, tidak sembarangan. Ada yang kita kerjakan, ada yang kita harapkan saudari. Ya. Amin. Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, Amen. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Tuhan, senantiasa kami mau berlatih Tuhan. Amen. Oh mengikuti dengan ketat. Ya. Oh untuk visi Yerusalem baru ini. Amen. Tuhan bukan hanya mengikuti ya Tuhan, kami juga bisa memperhidupkan, bahkan mengerjakan Yerusalem baru ini. Tuhan berkatilah kami Tuhan di dalam pelayanan kami, supaya kami tidak simpangkan ya Tuhan, Amen. supaya kami bisa menurut visi ini. Ya. Oh dapatkanlah kami semua, saudari yang melayani. Amen. Oh bisa dengan ketat ya Tuhan. Amen. Oh mengikuti di Kau, Ya. mengikuti visi zaman ini. Benar. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Dapatkan ketaatan kami. Amin. Terus bisa mengikuti visi Yerusalem baru ini. Amin. Sehingga Tuhan Ya. hari demi hari penghidupan kami terus dibarukan. Amin. Terus digarap oleh Dikau. Amin. Terus dibaurkan dengan kaum saleh. Amin. Melupakan dengan dirimu sendiri. Amin. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, sungguh Dikau tertulis di dalam penghidupan kami hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin.